Beberapa hari lalu Pak Prabowo ya membantah berbagai framing terhadap dirinya dan Pak Jokowi ya. Pak Prabowo mengatakan ya beliau tidak takut kepada Pak Jokowi seperti framing selama ini, dan beliau bukan diatur oleh Pak Jokowi. Beliau dengan Pak Jokowi adalah kawan, adalah sahabat ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang mau dijawab oleh Pak Prabowo karena framing yang dibangun oleh kelompok atau pihak-pihak yang memang tidak menginginkan Indonesia ini baik-baik saja itu terus ya tersebar. Dan saya melihat beberapa kali ya Pak Prabowo terus ya dalam berbagai kesempatan terus menanggapi ya hal-hal seperti ini. Ya Pak Prabowo di berbagai pertemuan ya menyampaikan bahwa beliau dan Pak Jokowi begini, beliau belajar baik dari Pak Jokowi ya. Itu sebenarnya beliau ingin mengikis berbagai framing yang berkembang bahwa Pak Jokowi sudah ditinggal oleh Pak Prabowo ya, dan framing itu kan dibangun disebarluaskan secara masif. Makanya Pak Prabowo ingin meredam hal itu gitu. Tapi ya kalau saya jadi Pak Prabowo, saya mungkin akan mengatakan iya memang saya takut sama Pak Jokowi. Iya memang saya diatur oleh Pak Jokowi ya. Jadi kalau saya ya, kenapa? Karena dengan begitu akhirnya ya framing ini berhenti ya, atau semakin lama semakin hilang kekuatan framingnya ya, karena yang diharapkan oleh orang-orang ini yang memframing adalah bantahan dari Pak Prabowo. Semakin Pak Prabowo membantah ya, maka semakin kuat ya, framing ini. Semakin banyak orang yang akan membuat framing tambahan yang lebih dalam, menganalisa lebih dalam. Semakin banyak para tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah yang akan terus ya mendalami dan mengorek framing ini menjadi semakin kuat gitu. Tapi kalau dengan mengamini ya otomatis apalagi yang mau mereka korek gitu. Toh yang mereka tuduhkan sudah diamini ya kan. Jadi ketika itu dilakukan oleh Pak Prabowo, maka langkah mereka dalam memframing hal ini berhenti kan. Karena bagaimanapun kita tahu yang di framing itu kan bukan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan. Jadi sudah kemana-mana ya mereka framing bahwa para pihak atau orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo ya sekarang yang dianggap oleh Pak Prabowo yang ini ditinggal gitu kan begitu kan. Kita lihatlah di kayak media Tempo kan memframing begitu juga gitu kan, seolah-olah yang tokoh ini sudah ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Jadi polanya sama gitu, polanya sama dari urusan framing Pak Jokowi, Pak Prabowo, lalu orang-orang di sekitar Pak Prabowo di framing juga gitu kan, bahwa sudah terjadi perpecahan gitu. Nah ini kan yang diinginkan oleh mereka adalah framing ini akhirnya bisa memicu orang yang di framing. Misalnya akhirnya Pak Prabowo yang diinginkan adalah terprovokasi dan benar-benar menjauh dari Pak Jokowi ya. Lalu mereka berharap Pak Prabowo membuat statement yang menyerang Pak Jokowi. Itu kan yang diharapkan. Begitupun dengan orang-orang di sekeliling Pak Prabowo ketika mereka framing
ya berharap orang-orang dekat Pak Prabowo akhirnya terprovokasi dan membuat statement baru, ya, membuat pernyataan-pernyataan yang saling menyerang satu dan yang lainnya. Nah, ini yang ingin dilakukan. Mereka tidak senang, ya, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam peralihan kekuasaan itu sangat-sangat soft, ya. Mana ada ya peralihan sesoft ini di negara lain, nggak ada. Ya, jadi berapa bulan sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, Pak Jokowi sudah memanggil tim Pak Prabowo untuk terlibat di dalam pemerintahan, untuk mempelajari bagaimana dalam menjalankan berbagai program-program yang selama ini dijalankan oleh Pak Jokowi, gitu kan, memasukkan di berbagai kementerian, ya, berdiskusi dengan berbagai kementerian. Di timnya Pak Prabowo itu berdiskusi dengan timnya Pak Jokowi atau menteri-menterinya Pak Jokowi. Jadi sangat-sangat soft, ya, sehingga Pak Prabowo ketika menjadi presiden itu sudah tidak perlu lagi capek-capek atau mulai belajar dari awal lagi, ya, karena sudah belajar jauh hari sebelumnya. Apalagi ternyata hubungan ini sudah dimulai ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden periode kedua dan Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi, gitu kan. Nah, ini hubungan ini sudah terjalin lama, walaupun Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah lawan di mana di Pilpres, tapi mereka menunjukkan ke masyarakat dan ke dunia bahwa ini loh, kita bisa berbeda, tapi ketika sudah ada sudah ada yang ditentukan sebagai pemenang, kita bergandengan tangan. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan belum pernah terjadi di dunia manapun, ya, seorang lawan, ya, di Pilpres itu ketika salah satu menang dan yang satunya membantu, ya, baru di Indonesia. Dan ini yang tidak diinginkan, ya tidak diinginkan oleh orang-orang jahat yang di lokal maupun yang di internasional, gitu, di luar sana. Sehingga mereka buat, ya, framing sampai hari ini. Makanya saya bilang dari awal tadi, kalau saya jadi Pak Prabowo, maka saya akan aminkan, ya, saya memang takut sama Pak Jokowi, ya, memang saya disetir oleh Pak Jokowi. Nah, kalau itu pernyataan itu misalnya, ya, ada, otomatis ruang gerak para pembenci ini untuk menyerang menggunakan framing tersebut itu otomatis kehilangan dayanya, kan? Karena, ya, kan harusnya Pak Prabowo membantah dong, harusnya Pak Jokowi membantah dong, kok malah diaminkan, gitu. Nah, jadi apalagi kalau sampai ada yang nanya ke Pak Jokowi, Pak Jokowi, kata Pak Prabowo benar, Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi jawab, iya memang, gitu kan. Nah, itu makin cakep lagi, gitu. Artinya yang diinginkan oleh para pembenci diaminkan, ya. Dan ini sering saya lakukan, ya. Saya sendiri sekarang udah jarang orang menuding saya dibayar oleh pemerintah, karena dalam berbagai kesempatan, baik bertemu, baik dalam sebuah acara maupun di media sosial, ya, itu waktu itu ramai, ya, Teddy ini dibayar, gitu, oleh pemerintah, gitu kan, untuk membela pemerintah, ya. Jadi, wah, dia bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa punya ini, punya itu, ya, karena dibayar oleh pemerintah, gitu kan, untuk membela pemerintah. Jadi pernah suatu waktu, ya, di sebuah acara, ya, ada orang yang samperin, gitu kan, jadi dia lawan debat saya, gitu. Nah, selesai syuting, dia bilang, ya,
lu enak bang gitu kan, lu bisa begini karena lu dibayar pemerintah, makanya lu belain pemerintah. Ya, gue jawab, ya memang, gue bilang, emang kenapa? Ya lu kan dibayar gede sama pemerintah. Iya memang, saya bilang, dibayar sangat besar. Makanya gue happy, gue bilang itu. Jadi jadi tuduhan apa yang mereka sampaikan itu saya aminkan gitu kan. Nah, bahkan saya bilang ya siapa suruh ya apa lu nggak kayak gue, lu malah apa namanya dibayar murah sama orang-orang yang ingin apa ingin merusak kehidupan berdemokrasi di negara ini ya. Lu kan dibayar juga, gue bilang dibayar untuk merusak. Kalau gua dibayar untuk tidak merusak. Jadi gue bilang gitu. Yang ada dia malah semakin kesal, semakin marah, dan ya terserah lu lah, makan uang haram katanya kan. Ya gue bilang ya lebih haramnya lu lagi lu gitu. Sudah makan uang haram, terus informasi yang lu sampaikan itu informasi yang sesat, yang memprovokasi gitu. Nah, begitupun kalau di media sosial, ketika ada yang bilang, lu dibayar berapa Ted untuk ngomong gini? Ya gue jawab, gede, lumayan, besar, makanya gue bisa hidup enak, gue bilang. Nah, yang ada apa? Marah-marah mereka. Tapi akhirnya mereka sudah capek untuk menuding saya dibayar oleh pemerintah karena saya mengamini. Ya. Karena kan yang diharapkan itu adalah saya mengatakan, wah lu salah gitu kan, nggak bener gitu. Apa namanya, gue nggak pernah dibayar oleh pemerintah. Nah, yang ketika gue ngomong gitu, pernah sekali waktu gue ngomong gitu, itu makin banyak, bohong aja gitu kan, bilang aja, lu nggak mau ketahuan gitu, bilang aja, begini begitu. Jadi semakin kita membantah, ya semakin banyak framing yang yang ditujukan ke kita gitu kan. Jadi dengan cara kita mengamini gitu kan, jadi lu dibayar oleh pemerintah ya, iya, sudah selesai kan. Jadi kalau saya bilang oh enggak, pasti jawab itu, lu bohong, lu nggak mungkin bisa begini, bisa dapat ini dapat itu, lu kalau nggak dibayar oleh pemerintah, makanya lu belain pemerintah gitu. Jadi ngapain gitu. Jadi kalau ini ya kalau kalau saya jadi Pak Prabowo ya saya akan bilang bahwa kalau ada yang menuding begitu, termasuk framing dari media Tempo dan yang lain-lain, saya aminkan. Jadi Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi? Iya memang saya takut. Pak Prabowo bonekanya Pak Jokowi? Iya memang saya bonekanya Pak Jokowi gitu kan. Nanti mereka tanya ke Pak Jokowi benar nggak statementnya Pak Prabowo gitu? Ya benar gitu. Udah selesai. Jadi akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan framing itu, dan sekaligus ya jadi pembelajaran bagaimana menghadapi tudingan-tudingan seperti itu. Jadi kalau semua tudingan-tudingan itu diaminkan, ya orang akan belajar. Oh ternyata kalau ada orang yang bully kita, Pak Presiden sudah ngajarin kita kalau ada yang bully kita aminkan aja, gitu. Ya. Jadi saya pikir itu, dan ini bisa jadi pembelajaran juga bagi yang lain mungkin ya, bukan saya sok mau ngajarin, tapi dalam menghadapi tuduhan-tuduhan seperti itu ya kita aminkan aja. Jadi ketika kita aminkan, mereka tidak bisa lagi untuk meneruskan serangannya atau framingnya, karena yang mereka tuduh sudah kita aminkan. Jadi mau apa lagi gitu. Saya pikir itu.